Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam hormatku untuk para sahabat tercinta di dalam maupun di luar negeri. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Makna mengabdi kepada Allah adalah mengabdi tidak menjadi Allah. Cara mengabdinya manusia itu tidak menjadi Tuhan. Cara mengabdinya manusia itu tidak menjadi penguasa, dan cara mengabdinya manusia adalah tidak merasa bahwa hidup ini adalah hidup manusianya. Itulah hakikat mengabdi, itulah hakikat kembali. Jadi hakikat mengabdi, hakikat ibadah, hakikat sholat, hakikat amal soleh itu tidak lain dan tak bukan supaya hati kita kembali kepada Allah. Hati kita kembali menjadi Abdullah daripada menjadi Allah, daripada menjadi Tuhan, daripada menjadi penguasa. Mari kita buktikan posisi kita selama ini. Posisi dan keadaan hati kita selama ini kan seolah-olah diri kita lah yang bisa mentuhani, yang bisa mendalangi, yang bisa menghidupi, yang bisa menguasai, yang merasa bisa beraktivitas selama ini kan diri kita. Diri kitalah yang selama ini jadi Tuhan, tapi tidak terasa. Inilah perlunya Allah menurunkan sebuah agama agar manusia tidak lepas dari hablum minallah, agar manusia tidak lepas dari rel Tuhannya, agar manusia bisa kembali kepada Tuhannya. Jadi perlunya agama yaitu agar manusia bisa rojiun kepada Tuhannya. Bila tidak ada agama, maka rel menuju rojiun kepada Allah tidak akan ada. Maka dari itu kita wajib menyadari selama ini kondisi hati kita, posisi hati kita, dikala kita sholat, dikala kita melakukan ibadah, kenapa hati kita tidak bisa lillahi ta'ala?
Kenapa hati kita tak bisa khusyuk? Kenapa hati kita tak bisa menghudurkan Allah di hati kita? Mengapa hati kita tidak bisa menghadirkan Tuhan sebagai pencipta dan sebagai penguasa diri manusia kita di hati kita selama ini? Mengapakah kita sulit mewujudkan Allah? Karena selama ini yang jadi Tuhan sejak detik-detik akil balik tiba hingga saat ini, yang jadi Tuhan, yang menjadi penguasa atas diri kita selama ini adalah diri kita sendiri, bukan Allah. Inilah makna yang kita tidak menyadari selama ini. Seolah-olah menurut syariatnya kita sudah beragama dan bertuhan menurut kita. Akan tetapi bila kita cek dan kita tengok ke dalam hati kita, siapa sih yang kita tuhankan selama ini? Siapa sih yang menjadi penguasa selama ini? Siapa sih yang merasa hidup selama ini? Siapa sih yang merasa wujud selama ini di hati kita? Tentunya selama ini kan yang ada, yang wujud, yang nyata, yang berkuasa di dalam hati kita kan diri kita sendiri. Inilah bukti bahwa hablum minallah, bahwa keberagamaan dan kebertuhanan selama ini yang kita lakukan belum sampai dalam tahapan yang sesungguhnya. Tahapan yang sesungguhnya itu adalah bertuhan dan beragamanya hati, bukan bertuhan dan beragamanya dohir atau badan-badan kita atau syariat-syariat kita. Kita selama ini tertipu oleh hawa nafsu kita sendiri. Selama ini kita tertipu oleh iblis dan setan yang terkutuk, yang selama ini membisikkan di dalam hati kita bahwa diri kitalah yang wujud, bahwa diri kitalah yang nyata, bahwa diri kitalah yang hidup, dan bahwa diri kitalah yang berkuasa atas diri kita sendiri selama ini. Inilah bukti nyatanya bahwa selama ini kita mentuhankan iblis dan setan serta hawa nafsu kita sendiri selama ini daripada mentuhankan Allah pencipta diri manusia kita selama ini di hati kita. Buktinya di dalam Al-Quran, Allah tidak memandang wajah dan hartamu. Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang setinggi apapun ilmu-ilmumu. Allah tidak memandang sebanyak apapun amal ibadahmu. Dan Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia, turunan-turunanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya melihat, Allah hanya menyaksikan, Allah hanya menilai di dalam hatimu itu siapa yang wujud, siapa yang kau pertuhankan, siapa yang kau jadikan imam di dalamnya, hawa nafsukah ataukah Allah. Hanya itu yang dinilai oleh Allah. Itulah agama yang lurus, yakni selamatnya hati berjalan di jalan fisabilillah. Jadi selama ini
keberagaman kita dan kebertuhanan kita selama ini hanyalah di dalam tatanan dohiriyah saja, hanyalah di dalam tatanan simbol-simbolia saja, hanyalah di dalam tatanan aliran-aliran saja. Jadi tauhid, jadi ilmu hakikat dan makrifat itu sudah di atasnya jauh aliran-aliran yang kita ikuti selama ini. Jadi bila aliran apapun Anda, bila Anda bertuhankan kepada Allah dengan agama yang lurus, dengan hati selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri, inilah agama yang lurus, inilah agama yang diterima oleh Allah, yakni hamba yang sudah mengabdikan hidup dan badannya kepada Tuhan pencipta dan penguasa diri manusianya di hatinya. Walhasil hambanya selalu bisa lillahi ta'ala di atas seluruh aktivitas-aktivitasnya. Inilah yang disebut hamba yang mengabdi. Inilah yang disebut hamba yang berhablum minallah, yakni hamba gumantung kepada kuasa Tuhannya daripada bergantung kepada kuasa hawa nafsunya selama ini. Jadi bisa kita cek bersama hati masing-masing diri kita. Hati kita selama ini berwalikan kepada siapa? Berwalikan kepada syaitankah, hawa nafsu kita sendirikah, atau sudah berwalikan kepada Allah? Jadi maksudnya hidup yang ada di dalam diri kita ini hidupnya manusiakah atau sudah kembali kepada hayatullah? Jika di dalam hati kita merasa, kita menyangka bila hidup ini masih hidup manusianya, inilah lembah kebatilan, inilah lembah dosa, yakni manusia yang merasa bisa mendalangi, bisa menguasai hidupnya sendiri, seolah-olah manusia ini sudah tidak percaya di dalam hatinya bahwa dirinya ini adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, dikuasai oleh Allah. Lalu apa bedanya dengan iman yang dimiliki oleh Fir'aun selama ini, yang mana Fir'aun tak percaya adanya Tuhan? Ia hanya percaya kepada syaitan yang terkutuk dan hawa nafsunya di hatinya, bahwa dialah Tuhan, bahwa dialah yang wujud, bahwa dialah penguasa di dalam hatinya. Jadi iman dan akidah kita selama ini terbalik apa tidak, para sahabat? Mestinya di dalam hati kita yang nyata, yang wujud adalah Tuhan pencipta diri kita. Loh, kok malah kita yang menjadi Tuhannya, kita yang menjadi penguasanya, kita yang menjadi pemimpinnya, kita yang menjadi wali di dalamnya, berwalikan kepada hawa nafsunya sendiri, berwalikan kepada kedirian nafsu manusianya sendiri di hatinya, daripada berwalikan kepada Allah sebagai penciptanya. Inilah kesesatan diri kita selama ini yang belum kita sadari, yang belum kita ketahui.
Karena itulah inilah jalan pulangnya manusia. Karena itulah inilah rojiunnya manusia kepada Tuhannya, baik rojiun sekarang atau besok. Maka tetaplah manusia itu rojiun kepada Tuhannya secara rela hati, secara ridhonya hati, ataukah nanti secara terpaksa ketika berhadapan dengan hari perhitungan, dengan hari pembalasan di saat menjelang syakaratul maut, yang mana di dalamnya disitulah diperhitungkan oleh Allah hak-hak Allah yang selama ini kita akui sebagai hak diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semoga dengan pemaparan yang sedikit demi sedikit di Uripe Allah channel ini bisa membawa hati kita, bisa membangunkan kesadaran kita dari keterpurukan hawa nafsu kita sendiri, dari kegelapan lembah syaitan yang terkutuk, dan dari lembah neraka jahanam di sisi Allah yang berbahan bakarkan badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah an-nar. Jadi selama Allah itu goib bagi diri kita, berarti selama ini kita sudah di dalam jahanamnya Allah, di dalam kebutaan hati, di dalam kematian jiwa, di dalam kerasnya hati melebihi kerasnya batu. Jadi kapankah manusia pindah atau hijrah dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang? Maka berusahalah wahai sobat, semoga saya dan semoga kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.